iya, kalau aku boleh cerita sedikit aja dari waktu pengalamanku, waktu wawancara yang pertama banget seleksi awal ini yang sama BA, ini tuh aku sempet kayak diulik gitu loh. Jadi kayak misalnya, kamu tahu program ini dari mana gitu. Terus kenapa mau gitu. Terus juga misalnya kalau kamu pernah lihat dari YouTube gitu atau misalnya dari teman kamu atau apa gitu. Itu mereka kayak sambil gali-gali nanya-nanya lagi gitu loh. Kamu kenal ada seorang perawat yang udah bekerja di Jerman gitu. Nah, terus kamu suka lihat blognya atau vlognya atau YouTube-nya gitu-gitu, mereka pasti akan gali terus. Dan itu kalau menurut aku, itu kayak salah satu poin plus tambahan aja gitu. Kalau misalnya kalian ikut program ini tentang Jerman, kalian tuh nggak ngeblank banget sama sekali gitu. Jadi sebisa mungkin kalau sebelum kalian interview, kalian cari tahu dulu tentang Jerman, apapun itu, entah itu dari YouTube, dari vlog atau blog, ataupun info-info apapun itu, supaya kalau misalnya nanti wawancara, ada pertanyaan-pertanyaan yang tentang seputar Jerman, kalian bisa jawab gitu misalnya. Kan aku sempat cari tahu dulu info tentang perawat di Jerman seperti apa, kayak gitu-gitu. Nah, kebetulan pas wawancara aku juga langsung ditanya, kamu tahu dari mana tentang info ini, gitu-gitu. Jadi kayak kadang mereka ada penasarannya gitu, kenapa harus Jerman gitu. Nah, itu juga kalian harus bisa jawab tuh, kenapa harus Jerman, kenapa nggak negara lain gitu. Terus kenapa nggak Indonesia aja, kan banyak tuh pekerjaan di Indonesia juga gitu-gitu. Nah, itu kalian harus bisa tambah-tambahin poin-poin plus wawasan-wawasan kalian seputar kesehatan di Jerman atau keperawatan di Jerman. Misalnya tentang yang di video sebelumnya aku udah ngejelasin misalnya yang tentang sistem kesehatan yang lebih bagus, work-life balance, dan lainnya. Kayak gitu, teman-teman. Terus, apalagi ya? Udah sih kayaknya. Oh iya teman-teman, aku baru inget ternyata waktu aku wawancara pertama kali banget sebelum proses pengumuman, itu yang bersama BA, yang lagi proses seleksi awal banget, aku juga sempat ditanyain, apakah nanti kamu bersedia tidak memakai lengan panjang, tapi boleh pakai hijab gitu. Nah, terus aku kan mikirnya gini, karena waktu aku sempat profesi dan setiap di ruang OK atau misalnya sebelum operasi itu kan kita harus cuci tangan yang sampai siku itu yang biasanya kan, dan untuk syarat steril gitu atau syarat higienitas gitu. Jadi aku mengiyakan karena toh nanti aku mikirnya tangan itu akan tertutupi dengan handschuhe, si handscoon itu. Jadi ya memang membolehkan, tapi bukan berarti mereka menyuruh kita untuk melepas jilbab. Waktu aku nggak ditanya gitu, jadi bukan pertanyaan apakah kamu akan bersedia melepas jilbab, itu enggak, alhamdulillah aku nggak ditanya kayak gitu, karena mereka tahu bahwa di Indonesia ini banyak perawat-perawat yang pakai hijab dan tetap bisa menjaga higienitas dan steril gitu teman-teman. Jadi pastikan, yakinkan pemberi kerja dan Arbeitgeber nanti kalian, walaupun kalian pakai hijab, kalian bisa tetap menjaga higienitas itu. Tuh, karena kebanyakan orang Jerman tuh khawatir pakai lengan panjang, manset, pakai hijab itu karena kurang higienis gitu. Tapi balik lagi, gimana kita negosiasi dan menanyakannya itu. Oke teman-teman, semoga dimudahkan. Terakhir, jangan lupa banget, ini wajib adalah kalian harus menyiapkan pertanyaan apapun itu. Jadi di akhir sesi misalnya kalian udah selesai dan mereka pasti akan tanya balik apakah ada pertanyaan. Nah, itu sebisa mungkin kalian ngasih pertanyaan apapun itu. Misalnya apakah boleh membawa keluarga, terus misalnya apakah nanti belajar B2-nya, B1, B2 apakah dibiayai gitu. Dan kalian bisa contoh tanya juga kalau misalnya di Jerman tuh shift kerjanya seperti apa gitu, dan apa sih hal yang harus paling disiapkan dari sebelum kita bekerja di Jerman ini. Kalian atau enggak kalian punya pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, itu juga kalian boleh banget tanya, asalkan jangan sama sekali nggak ada pertanyaan, karena di akhir sesi wawancara ini pasti mereka akan tanya balik gitu, ada pertanyaan nggak? Nah, itu kalian harus tanya berapapun itu, misalnya 2 atau 3 pertanyaan itu bagus. Oke? Oh iya, ada satu rahasia kecil yang itu efeknya bisa besar. Intinya dari proses wawancara ini, atau misalnya proses seleksi ini, mereka itu ingin tahu seberapa besar komitmen kalian atau kesungguhan kalian ikut program ini gitu. Karena nanti prosesnya itu kan gak sebentar gitu. Apalagi nanti kurang lebih 1,5 tahun kalian harus belajar bahasa yang entah itu online atau offline. Karena waktu aku full online banget itu harus jaga semangat banget, jaga motivasi banget, dan kalian harus tunjukin kalau kalian benar-benar siap untuk melewati semua proses seleksi ini sampai terbang dan landing di Jerman dan bekerja di Jerman.
Itu kalian tunjukin itu, dan tunjukinnya itu kayak ya itu tadi, dengan kesungguhan kalian mencari tahu info tentang Jerman, dan misalnya entah itu tentang kalian bisa sedikit berbicara bahasa Jerman, artinya kalian udah pernah mempelajari atau pernah mencari-cari, itu juga bisa membuat mereka wah loh, bisa jadi poin plus juga buat kalian gitu. Intinya seberapa kuat motivasi kalian untuk ikut ini, itu yang insya Allah jadi penentuan hasil wawancara nanti. Semangat teman-teman, semoga dimudahkan, dilancarkan, dan lolos semua yang nonton video ini, dan teman-teman juga yang lainnya gitu ya. Jangan lupa like, komen, dan share juga ke teman-teman kamu tentang info tips wawancara ini. Kasih tahu juga di kolom komen, kalian mau nanya apa lagi tentang program ini, atau misalnya ada apa sih yang kelewat dari yang aku jelasin, nanti insya Allah akan aku balas secepatnya. Sukses untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.